Namaku Alma Campus. Aku seorang mu'alaf Meksiko Amerika. Aku lahir dan dibesarkan di Chicago. Aku tinggal di sini hampir sepanjang hidupku. Aku anak perempuan dari keluarga imigran. Aku anak pertama, satu-satunya anak perempuan di rumahku. Dan aku masuk Islam mungkin, aku lupa kapan tepatnya. Sekitar 25 tahun lalu. Kau tahu sudah lama sekali aku menjadi seorang muslim. Jadi saat ini aku adalah direktur penerimaan di sebuah sekolah Islam. Dan aku juga merupakan salah satu pendiri Ujala Foundation Muslim Latino di Chicago, di mana hal ini adalah passionku, organisasi ini. Bagaimana kehidupan beragamamu dulu? Apa yang kamu yakini? Oke, aku lahir dan dibesarkan di keluarga Meksiko, dan biasanya jika kamu berasal dari keluarga Meksiko, kamu beragama Katolik. Jadi agama Katolik itu terikat dengan budaya Meksiko. Secara budaya begitulah aku, tapi secara agama kami tidak benar-benar menjalankan agama Katolik di rumahku. Dan aku ingat, saat aku masih kecil, kamu membawaku ke kenangan masa kecilku. Saat aku masih kecil, mungkin umur 4 atau 5 tahun, aku bahkan tidak ingat berapa umurku. Ibuku selalu berkata seperti, Tuhan mengawasimu, Tuhan mengawasimu. Dan di dalam rumah kami, ada hologram Yesus, dan aku sangat takut dengan hologram ini. Karena setiap aku bergerak, gambar ini akan selalu mengawasiku. Aku sangat takut dengan gambar ini. Tapi ya, kami dibesarkan sebagai orang Katolik. Dan aku ingat dibesarkan sebagai seorang Katolik dengan gagasan tentang Tuhan dan tidak pernah sepenuhnya memahami konsep Yesus. Tetapi hanya merasa bahwa aku harus percaya pada Tuhan. Tuhan itu ada tapi tidak pernah benar-benar masuk akal bagiku. Jadi saat aku tumbuh dewasa, kadang-kadang aku pergi ke gereja dan aku jujur, aku tidak pernah benar-benar mempelajari agama Katolik. Kau tahu, tidak hingga aku menjadi seorang Muslim. Saat aku menjadi seorang Muslim itu, bahkan belum menjadi Muslim, aku pikir saat aku mulai mempelajari Islam dan benar-benar mempertanyakan banyak hal, aku mulai banyak berfokus pada apa yang diajarkan agama Katolik pada kita. Aku merasa aku tidak percaya dengan agama, jadi aku mulai mempelajarinya lebih lanjut saat aku mulai mempelajari Islam. Bagaimana pertama kali kamu mendengar tentang Islam? Apa pandanganmu terhadap Islam? Seperti yang kamu tahu, orang dewasa yang sepenuhnya sadar, saat itu aku masih remaja, mungkin baru masuk SMA. Orang tuaku memasukkanku ke SMA Katolik khusus perempuan. Dan sekolahku bukan sekolah yang sangat bagus. Jadi mereka bilang, oke, kamu masuk ke SMA Katolik khusus perempuan ini. Selama kami berada di sekolah, kami harus menghadiri misa. Salah satu hal yang kamu lakukan selama misa yaitu melakukan gerakan tanda salib. Selama misa, orang yang duduk di sebelahku tidak melakukan tanda salib. Dan aku berpikir, mengapa dia tidak melakukannya? Jadi aku tidak tahu kenapa, tapi aku menyadari bahwa melakukan tanda salib selalu membawa sesuatu yang buruk. Seperti sesuatu yang buruk akan terjadi, dan aku tak begitu ingat apa itu. Aku hanya terus merasa itu tidak membuatku merasa nyaman. Atau sesuatu yang mungkin kecil dan tidak relevan. Tapi bagiku itu cukup membuatku berpikir, ini tidak benar, aku seharusnya tidak melakukannya. Bagiku rasanya seperti, tidak, jangan lakukan itu, kumohon. Dan aku tak mengerti mengapa, tapi saat misa dan orang itu tidak melakukannya, aku merasa, ya Tuhan, apa ini? Ini sangat aneh. Mengapa dia tidak melakukan tanda salib? Apa keyakinan orang ini? Dan kita mulai berbincang dan dia menjelaskan bahwa dia Muslim. Pada saat itu kita berbicara mungkin 20 tahun lebih yang lalu. Dia tidak mengenakan hijab, dia tidak terlalu rajin beribadah, tidak terlihat sedikit pun bahwa dia berbeda dari kita semua. Tapi percakapan itu membuka mataku pada agama-agama lain di luar sana. Dan dia akhirnya menjadi sahabatku di SMA dan kami sering membahas agama secara mendalam. Dan dia mulai memperkenalkan hal-hal yang dia yakini. Dia membahas tentang keesaan Tuhan, kau tahu posisi yang dimiliki Yesus di dalam agama ini. Dan dia kami membahas akhirat, hal yang ingin aku ketahui sejak dulu. Kami membahas tentang penciptaan dunia dan kisah-kisah para nabi. Itu yang paling sering, kisah para nabi. Karena dia menyampaikan kisah para nabi yang begitu santun dan tulus. Dan kisahnya sangat indah, membuatmu berpikir, oh, kau tahu, aku mengagumi orang-orang ini. Dan aku mulai menyadari bahwa secara bawaan hal-hal yang telah aku yakini sejak aku masih kecil benar-benar sesuai dengan hal-hal yang dia ceritakan. Jadi tidak seperti cerita-cerita yang kamu dengar di Alkitab? Benar, dan sekali lagi aku tidak benar-benar mempelajari Alkitab. Tapi kau tahu saat kamu remaja, kamu mencari hal-hal yang seperti bertentangan dengan... Kau tahu segala hal yang bertentangan dengan pemikiranmu atau sesuatu yang dipertanyakan yang akan melekat dalam pikiranmu. Aku mendengar beberapa cerita dan bagaimana cerita para nabi disampaikan dan merasa seperti wow. Tetapi jika benar dia seorang nabi, kau tahu hal-hal itu sangat dalam. Kamu tahu melukis mereka dalam cahaya. Apakah itu benar atau tidak? Mengapa mereka dipilih jika itu benar?
Dan jika mereka di sini untuk membimbing kita, mengapa mereka benar-benar dikirim ke sini? Pesan apa yang mereka bawa untuk kita? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang aku miliki. Ya, tapi pertanyaan terbesar bagiku yang paling besar adalah Tuhan, konsep Tuhan. Seperti semua hal-hal kecil ini, mereka penting, tetapi tidak sepenting Tuhan. Bagaimana rasanya saat kamu diberitahu konsep Tuhan dalam Islam? Saat aku tahu konsep Tuhan dalam Islam, bagiku sangat luar biasa saat tahu bahwa segala sesuatu yang aku yakini secara alamiah, aku percaya benar adanya. Kau tahu saat aku masih kecil, rasanya seperti inilah yang aku yakini, tapi inilah kami. Dan itu tidak sesuai dengan ini. Tapi aku harus tetap menjadi Katolik, tapi tak pernah sesuai. Hal ini membawaku ke suatu tempat di mana aku mengerti bahwa masih banyak yang harus kupelajari dan dipelajari. Karena ini bukan satu-satunya pilihan yang kami miliki, atau satu-satunya pilihan yang ada harus aku katakan. Aku hanya mencoba membaur karena keluarga tempatku dilahirkan. Kau tahu latar belakang budayaku dan hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana perjalananmu menuju Islam dimulai? Aku tidak pernah menyangka bahwa inilah perjalananku. Kau tahu, kamu hanya menjalani hidup. Kamu hanya seorang anak kecil. Dan percakapan itu perlahan tapi pasti membuatku belajar lebih banyak lagi. Aku ingin mencari tahu dan menemukan lebih banyak lagi. Dan itu adalah perjalanan yang panjang bagiku. Aku bukanlah seseorang yang seperti Masya Allah saat mereka mendengar dan mereka langsung bersyahadat. Ini luar biasa. Bagiku ini pertanyaan besar dan mencari tahu serta mengkonfirmasi sendiri. Apa yang benar dan apa yang tidak benar? Bagaimana Alkitab bisa disatukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Di manakah pemutusan sambungannya? Oh, sekarang Alkitab mulai masuk akal karena Al-Quran masuk akal dan menyusun bagian ini untukku. Tapi pada akhirnya aku selalu kembali ke Islam dan apa yang aku pelajari. Dan sebagai anak kecil, karena sekali lagi aku masih SMA, jadi hidup membawamu ke arah yang berbeda dan aku terus berpikir, baiklah sekali lagi, aku orang Meksiko. Aku dilahirkan dalam keluargaku yang indah. Inilah kami, inilah dirimu. Semuanya baik dan indah. Aku menghormatinya, aku mempercayainya. Tapi ini untuk kalian, ini untuk kami. Kau tahu, pikiranku agak menutup pilihan itu untuk aku percaya. Aku tidak tahu mengapa, tapi itu hanya menutup itu sebagai pilihan bagiku. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Saat aku masuk kuliah dan aku di perguruan tinggi, aku menjadi muda lagi. Aku mendapati diriku selalu meninjau kembali gagasan tentang Islam. Aku mendapati diriku membela Islam, membela kaum muslim. Dan saat orang-orang mengatakan hal-hal negatif tentangnya, aku akan bilang, tunggu sebentar, tunggu dulu. Kau tahu, pernahkah kamu bertemu dengan muslim? Apakah kamu pernah membaca Al-Quran? Apakah kamu tahu sesuatu tentang Islam? Tapi sekali lagi, aku tidak tahu bahwa hal itu akan terjadi padaku. Lalu apa hal utama yang meyakinkanmu bahwa Islam adalah kebenaran dan kamu memutuskan untuk bersyahadat? Apa yang terjadi hingga kamu memutuskannya? Tidak ada satu momen khusus di mana aku menemukan atau berkata pada diri sendiri, ini adalah kebenaran. Aku rasa ini adalah sebuah perjalanan bagiku. Bagiku, aku menemukan diriku sendiri. Aku tumbuh, kau tahu, kamu berproses dalam hidupmu. Karena kau tahu, seorang remaja atau awal usia 20-an pada waktu itu, dan kamu tumbuh mencoba menemukan dirimu sendiri. Siapa dirimu dan ini dan itu. Pada saat yang sama aku menemukan agama yang indah ini. Bahkan tanpa disadari aku jatuh cinta pada agama ini. Dan ini adalah sesuatu yang tak ku ketahui. Kau tahu hal yang aku pelajari. Aku menyadari pada satu titik bahwa itu telah merasuk ke dalam hatiku. Dan saat itu aku tidak berpikir bahwa, agama ini adalah kebenaran. Pada saat itu aku menyadari, aku jatuh cinta dengan Islam. Kau tahu ini adalah perjalananku, bagaimana hal itu terjadi padaku. Dan kemudian apa yang terjadi hingga kamu memutuskan untuk menjadi muslim? Setelah menjadi muslim bertahun-tahun dan mempelajarinya sendiri, aku cukup tertutup bahwa aku sedang mempelajari Islam. Aku punya banyak teman muslim yang tidak menjalankan ibadah. Dan satu hal yang sangat aku hormati dari mereka adalah bahwa meskipun mereka tidak melakukannya, mereka sangat jelas mengatakan apa yang benar dan apa yang salah dalam agama mereka. Mereka tidak akan mencoba untuk membenarkan setiap kesalahan yang mereka buat. Dan ini bagiku, aku sangat menghormati itu. Aku menghormati bahwa mereka begitu teguh pada apa yang mereka yakini. Bahkan jika itu bertentangan dengan diri mereka sendiri. Aku terkesan dengan hal itu dan aku banyak mempelajarinya sendiri. Aku membaca Al-Quran dan membaca apa saja yang bisa kudapat sendiri. Kau tahu, rasanya seperti perjalanan pribadi bagiku. Ini bukanlah perjalanan yang aku pikirkan akan menuntunku menjadi seorang muslim. Itu adalah perjalanan tentang sesuatu yang menurutku menarik. Jadi yang terjadi adalah pada suatu malam aku sedang tidur dan aku ingat merasa cemas.
tentang di mana aku menaruh Al-Quran milikku. Dan itu aneh karena aku tidak pernah secemas itu. Tapi aku hanya ingin tahu di mana aku meletakkan Al-Quran ini. Dan itu setengahnya dalam bahasa Inggris, setengahnya dalam bahasa Arab. Tapi bagiku itu adalah sebuah kitab suci. Aku menyadari bahwa itu kitab suci. Dan aku ingat bahwa kitab itu diletakkan di dalam sebuah kotak dan kotak-kotak itu ada di ruang bawah tanah. Jadi aku merasakan dorongan seperti aku harus pergi dan mencarinya. Tidak mungkin ada di sana hanya untuk menghormati. Apapun itu aku tidak tahu. Di tengah malam aku pergi ke ruang bawah tanah. Aku mulai memeriksa semua kotak-kotak ini. Aku menarik Al-Quran ini dan membawanya ke atas. Lalu aku berkata, mungkin ini saatnya bagiku untuk mulai mencari lebih banyak informasi, menemukan pengajian atau semacamnya. Untuk meninjau kembali gagasan tentang Islam dan aku berkoordinasi dengan seorang temanku untuk pergi ke masjid. Saat itu hari Sabtu atau Minggu pagi. Kami bilang kami akan pergi ke masjid. Jadi pagi itu, subhanallah, seperti jika ada sesuatu yang akan berubah dalam hidupku, itu adalah hari itu. Jadi pagi itu kami melangkah ke masjid dan ada seorang pria yang ada di sana. Aku tak tahu siapa dia, tapi aku selalu berdoa untuk orang ini karena aku percaya saat ini dia telah meninggal. Kami bertanya kepadanya, aku mencari kelas pengajian, apa saja? Apa ada yang ingin kamu pelajari tentang Islam? Dan kami mulai percakapan. Dia mulai bertanya padaku, apa yang aku ketahui tentang Islam? Aku mulai menceritakannya. Aku sudah mempelajarinya untuk sementara waktu. Aku sudah berpuasa selama beberapa tahun. Maksudku dengan caraku, ya kan? Itu bukan cara terbaik, tapi aku mencoba berpuasa. Dan saat itu aku sudah berhenti makan daging babi. Aku sudah berhenti mengkonsumsi apapun yang mengandung alkohol. Maka aku menerapkan semua hal kecil ini saat aku belajar. Hanya karena mereka masuk akal bagiku. Sepertinya ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan aku akan melakukannya. Lalu ia mulai menanyakan rukun iman kepadaku. Ia mulai bertanya kepadaku, apakah kamu percaya kepada Allah yang Esa? Apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah seorang nabi? Apakah kamu percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Dan aku terus menjawab, ya. Dan saat itulah dia bertanya padaku, mengapa aku tidak bersyahadat? Dan sekali lagi, ini adalah pertama kalinya yang aku ingat aku menerima pertanyaan ini dari seseorang dan aku tidak tahu mengapa. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu padaku yang aku ingat sampai hari ini, itu adalah sesuatu yang aku ceritakan kepada orang-orang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita setelah kita meninggalkan ruangan ini. Jika kamu percaya dan tidak cukup dengan aku setuju dengan apa yang dikatakan Islam, atau aku pikir ini adalah bagian dari iman Muslim. Jika ini yang kamu yakini, maka tidak bersyahadat berarti mengingkari penciptamu. Akhirnya aku paham, wow, aku percaya akan hal ini, seperti ada di dalam hatiku. Aku tahu bahwa aku percaya ini, dan tidak bersyahadat berarti aku menolak penciptaku, aku menolak Allah. Dan kata itu sangat luar biasa bagiku, seperti aku merasa tidak bisa melakukan itu. Aku pikir pada saat itu sepenuhnya aku memahami bahwa inilah yang akan kulakukan. Dan perjalanan ini tidak melibatkan orang lain. Ini bukan tentang orang lain. Itu adalah aku dan Tuhan, penciptaku, Allah, dan kontrak yang akan aku tanda tangani dengannya. Perjanjian ini, kesaksian ini yang aku katakan adalah untuk dia. Itu yang harus aku ucapkan kepadanya, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu dan engkau telah menuntunku dalam perjalanan ini. Dan itu membawaku ke momen ini. Dan aku tak punya pilihan. Jadi aku langsung bersyahadat dan itu adalah saat yang indah, yang tak begitu kuhargai sebelumnya. Saat itulah perjalananku dimulai sebagai seorang muslim. Jadi bagaimana perasaanmu saat kamu mengucapkan kalimat syahadat? Dapatkah kamu membawa kami ke saat-saat itu? Ya ampun, kau tahu, aku rasa itu tidak sepenuhnya tenggelam pada momen itu. Semua yang aku lakukan. Namun bersyahadat bagiku saat itu sangatlah penting. Kau tahu, aku masih muda, aku seorang mahasiswa. Aku memiliki begitu banyak ide tentang apa yang harus aku lakukan dengan hidupku. Apa yang harus aku pelajari, bagaimana karir yang aku inginkan, apa yang ingin aku lakukan, kapan aku ingin menikah, yang aku tidak berniat menikah dalam waktu dekat, punya anak tidak dalam waktu dekat. Tentu bukan dengan menjadi muslim secara tiba-tiba, tapi aku berada di titik persimpangan, di mana keputusan seumur hidup harus kubuat. Kau tahu, aku harus memutuskan masa depanku, tujuan masa depanku. Dan aku sangat bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Di mana aku akan berakhir besok. Banyak hal yang terjadi dalam pikiranku. Dan saat aku bersyahadat itu, subhanallah, hanya Allah yang bisa melakukannya. Tapi semua bagian dari hidupku, semuanya hadir bersamaan. Semuanya datang begitu saja.
Bagaimana reaksi keluarga dan orang-orang di sekitarmu? Setelah bersyahadat, aku tidak memberitahu semua orang bahwa aku seorang muslim. Aku tidak keberatan jika orang mengetahuinya. Jika mereka tahu, tidak masalah bagiku. Tapi terutama pada tahap-tahap awal pertobatanku, aku tidak memberitahu orang-orang bahwa aku seorang muslim. Jadi aku sama sekali tidak menceritakannya pada keluargaku. Salah satu alasan mengapa aku tidak melakukannya, dan aku pikir bagi sebagian dari kita itu penting bahwa kita harus menemukan kekuatan di dalam diri kita sendiri, terutama jika kamu sendirian. Kamu perlu mencari tahu siapa dirimu dalam agama ini, dan kau tahu, perkuatlah dirimu dan apa yang kamu ketahui sebelum kamu terlibat dalam percakapan ini. Dan secara pribadi, aku tidak ingin berdebat. Seperti aku tidak ingin orang memberiku pendapat-pendapat itu dan mengatakan bahwa itu salah. Atau mengapa aku melakukan ini? Atau semua pertanyaan yang akan muncul karena cinta. Mereka mungkin akan menanyakan ini padaku. Karena mereka mencintaiku, mereka peduli padaku. Mereka khawatir, ini adalah hal yang sangat baru bagi mereka. Tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Dan seperti yang aku katakan sebelumnya, ini antara aku dan Tuhan. Dan aku tidak ingin orang lain menghalanginya. Aku merasa pada akhirnya aku akan berdiri di depan penciptaku dengan apa yang kulakukan dan tindakan yang aku ikuti. Dan orang lain tidak berperan apapun dalam hal ini, jadi aku tidak memberitahu siapapun. Juga mungkin aku sedikit takut untuk memberitahu orang-orang. Tapi cara keluargaku mengetahuinya, aku rasa mereka tidak ingat ini, tapi aku ingat. Kami semua pergi makan malam dan kami berada di sebuah restoran. Dan aku satu-satunya gadis di rumahku. Aku satu-satunya anak perempuan tertua. Bagi ayahku, aku adalah gadis kecilnya. Dan mereka membicarakan pernikahanku. Jadi ayahku berkata, saat Alma menikah dan di gereja yang indah ini dan mengantarnya ke pelaminan. Dan banyak sekali rencana-rencana yang dimiliki ayahku untuk pernikahanku. Jadi aku terdiam dan aku hanya, kau tahu, menikmati makananku, hanya diam. Membiarkan mereka melakukan percakapan itu. Lalu ibuku berbalik dan bilang, itu tidak akan terjadi. Dan ayahku jelas bereaksi dan dia bilang, mengapa hal itu tidak terjadi? Dan dia bilang, karena anak perempuanmu adalah muslim. Jadi aku mulai makan sedikit lebih cepat. Ibu melihatku sholat. Aku pikir ibu melihat aku sholat di kamarku. Kemudian memahami jika aku sudah bersyahadat dan menjadi seorang muslim. Tapi aku pikir mereka mengira itu adalah sebuah fase untuk waktu yang lama. Dan lagi mungkin karena usiaku dan siapa aku saat itu. Saat aku bersemangat tentang sesuatu dan ini adalah salah satu dari hal-hal itu. Aku menjadi sangat protektif. Jadi aku membela agamaku. Aku takut kehilangan agamaku. Aku takut kehilangan apa yang baru saja aku temukan. Mereka sangat menghormati pilihan-pilihan yang telah aku buat. Mereka tidak memahaminya, tapi mereka adalah keluargaku. Dan berkali-kali kami bertanya saat seseorang bersyahadat, bagaimana reaksi keluargamu? Bagaimana mereka memperlakukanmu? Bagaimana keadaan di rumah? Dan subhanallah sekarang aku telah menjadi muslim sekian lama dan melihat ke belakang. Aku rasa ini sangat penting untuk ditanyakan. Bagaimana kabarmu dengan keluargamu? Bagaimana kamu membawa Islam ke dalam kehidupan mereka? Bagaimana kamu merepresentasikan Islam kepada mereka? Karena mereka mencintaimu dan mereka takut. Mungkin mereka mengira bahwa kamu hanya mengambil jalan yang sangat berbeda. Dan itu adalah sesuatu yang aku renungkan sekarang. Karena aku bukan contoh terbaik pada waktu itu. Tapi aku mencoba lebih baik. Jadi bagaimana reaksi ayahmu? Kau tahu, jadi aku rasa mereka baik-baik saja. Mereka pikir itu mungkin sebuah fase. Mereka baik-baik saja, mereka mencoba untuk melihat bagaimana Islam dapat mengubahku. Apa yang akan berbeda dari diriku setelah menjadi seorang muslim. Aku pikir sebagian besar perubahan yang mereka lihat adalah positif. Jadi mereka tak mempermasalahkan hal itu. Tapi kemudian aku memutuskan akan menjual bisnisku dan pindah ke Timur Tengah agar aku bisa belajar. Dan aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku mempercayakannya pada orang tuaku. Aku tidak bisa membayangkan anak-anakku melakukan itu padaku. Atau kau tahu betapa beraninya aku melakukan hal itu pada waktu itu. Tapi aku bilang ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Secara finansial, aku bisa melakukannya. Bisnis yang aku geluti, aku adalah seorang mitra dari broker hipotek. Dan aku mengerti bahwa riba itu haram. Jadi aku harus keluar dari bisnis itu. Jadi aku pikir, oke, mereka membelinya. Aku punya uang sehingga aku bisa melakukan perjalanan dan tinggal di luar sana dan menemukan diriku sendiri. Karena aku juga ingin melepaskan diri dari kehidupanku di sini. Aku ingin sendiri dan menemukan diriku sendiri serta menemukan agama ini dengan cara yang sesuai denganku. Saat aku melakukan perjalanan itu rasanya sulit bagi mereka. Kau tahu, mereka merasa itu hal yang sulit. Mereka sangat takut jika aku pergi. Aku tidak mengenal siapa-siapa. Kamu tahu aku tidak bisa bahasanya. Kami tidak pernah bepergian. Kami tidak memiliki FaceTime. Kami tidak punya, kamu harus mengirim surat dan butuh waktu 2 minggu sampai kamu menerima suratnya. Dan panggilan telepon seperti, kau tahu, kamu menggunakan kartu telepon kecil.
Sekarang aku melihat ke belakang, kau tahu, saat aku membaca tentang Islam, aku yakin bahwa setiap kali aku menemukan halaman yang membahas hijab, aku akan membalik halaman itu. Seperti aku tak ingin tahu. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin aku lakukan. Itu adalah sesuatu yang sangat asing bagi diriku. Seperti tidak ada seorang pun di keluargaku yang mengenakan hijab. Hijab itu sangat-sangat jauh dari apapun yang pernah ingin kulakukan saat itu. Dan hal ini terjadi selama beberapa saat. Kau tahu, aku mencoba untuk berpakaian lebih sederhana, lebih banyak lengan panjang dan ini dan itu. Itu relatif mudah. Harus kuakui setelah bersyahadat aku memeriksa lemari pakaianku dan membuang banyak pakaianku. Dan alasanku melakukan itu adalah karena aku menyadari kelemahan dalam diriku. Jadi aku tahu ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Kau tahu itu seharusnya tidak kugunakan lagi. Jadi aku mencoba mengganti pakaianku. Tapi menaruh sesuatu di kepalaku sangat sulit. Konsep dan gagasan itu sangat sulit bagiku dan butuh waktu cukup lama. Setelah mempelajari lebih banyak lagi tentang Islam, aku benar-benar merenungkan mengapa aku menolak untuk berhijab. Kau tahu, aku harus benar-benar merenung. Mengapa aku begitu menentang gagasan untuk mempelajarinya? Aku tidak ingin mendengarnya. Aku tidak ingin mendengar contoh tentang hal itu. Mengapa hal itu begitu kuat dalam diriku? Dan aku sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah sesuatu dalam diriku. Itu bukan agamaku. Bukan Islam yang salah atau menindas atau tidak adil. Kau tahu, karena pada saat itu, pikiranku hanya akan mengerti bahwa hijab itu menindas. Itu tidak baik. Kau memintaku untuk menutupinya karena seorang pria, sehingga mereka bisa menurunkan pandangan mereka. Biarkan mereka belajar untuk menundukkan pandangan. Kau tahu, pikiranku hanya kau memintaku melakukan ini untuk orang lain. Itu tidak adil. Dan mengapa semua saudara-saudara muslim ini berjalan-jalan tanpa membawa apa-apa yang mengidentifikasikan mereka sebagai muslim? Tidak ada. Aku tidak akan tahu kalau mereka muslim. Tapi kau ingin aku memakai jilbab? Aku hanya berpikir seperti itu. Jadi setelah beberapa waktu, aku mulai belajar dan membacanya sendiri. Karena aku tidak ingin ada masukan dari siapapun atau tekanan apapun untuk mengenakan hijabku. Dan aku tidak ingat apa tepatnya, tapi aku tahu ada pengajian yang aku dengarkan. Dan itu benar-benar meyakinkanku saat aku mengerti. Aku tidak memakainya untuk orang lain. Kecuali karena Allah yang memintaku melakukan ini. Dan jika segala sesuatu yang telah aku cari tahu dan memahami bahwa ini masuk akal, ada benarnya dan untuk kebaikan, mengapa aku tidak melakukan ini? Aku harus melakukan itu. Dan aku memutuskan hari di mana aku pergi ke Yordania lagi, memisahkan diri dari komunitas ini dan sekitarku, akan menjadi hari di mana aku mulai mengenakan hijab. Dan itulah yang aku lakukan. Dan untuk sementara waktu, aku mengalami sindrom penipu. Aku seperti mengenakan pakaian orang lain, aku bukan diriku sendiri. Dan aku melihat berbagai cara dan budaya yang berbeda dalam mengenakan hijab. Dan aku akan merasa seperti, tapi aku bukan orang Arab, tapi aku bukan Desi, tapi aku bukan ini. Dan memang ini adalah perjalanan yang sangat panjang bagiku. Aku mulai memakainya hanya untuk menyenangkan Allah. Hanya untuk menyenangkan Allah. Memahami bahwa ada kebaikan di dalamnya bagiku. Dan setelah aku mulai memakainya, saat itulah aku benar-benar melihat betapa besar pengaruhnya dalam hidupku. Jadi aku mengerti caraku terlibat dalam percakapan, cara orang akan melibatkanku, cara hijab melindungiku. Dan tidak ada, aku bisa bilang tidak ada sejak aku menjadi seorang muslim. Apakah kamu pernah mengalami kesulitan karena hijabmu? Aku pikir sebagai orang yang berhijab pasti ada. Itu lucu, bagi seorang pria muslim tidak ada yang benar-benar mengidentifikasimu sebagai seorang muslim. Kamu dapat menjalani hidup seperti tak ada apa-apa. Bagiku, aku pernah mengalami beberapa situasi karena hijabku yang bisa aku katakan, oke, inilah mengapa kau mengincarku. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah yang terlalu besar. Jadi pernah saat aku di Meksiko, aku bepergian dengan keluargaku. Saat itu aku bersama orang tuaku, anak-anakku, suamiku. Kami semua berwisata di kota Meksiko. Kami tiba di gedung ini. Aku memberitahu ibuku, kau tahu, ada begitu banyak sejarah di Meksiko yang berhubungan dengan Islam. Sepertinya orang muslim memang datang ke sini. Muslim adalah bagian dari masyarakat yang membangunnya. Kau tahu, kami telah melalui semua itu. Dan aku bercerita tentang sejarah kami yang telah disangkal dan lainnya. Jadi kita sampai di gedung ini. Ini adalah gedung pemerintah dan aku mengenakan hijab. Jadi orang itu mengatakan kepadaku, kamu tak boleh masuk. Kamu harus melepasnya. Jadi jelas aku katakan, aku tidak bisa. Ini adalah pakaian keagamaan. Bagaimana aku bisa melepasnya? Dan dia bilang, maaf, kamu tidak boleh masuk. Kau harus melepasnya, tidak boleh pakai topi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan tanggapan langsung dariku adalah, apakah kamu percaya pada Maria? Dan kemudian dia bilang, ya. Jadi aku seperti, halo, ingat Bunda Maria? Aku berpakaian seperti Maria. Dan kau tidak mengizinkan aku masuk. Dan kemudian dia seperti, oke, masuk saja. Sebagai seorang wanita yang telah masuk Islam,
Apakah menurutmu agama ini merendahkan perempuan? Sebagai seorang wanita yang masuk Islam, apakah agama ini merendahkan perempuan? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan aku mengerti bahwa orang mungkin merasa seperti itu atau mungkin memiliki persepsi seperti itu. Tetapi saat kamu benar-benar mempelajari agama ini dan kamu melihat bagaimana agama ini menghormati wanita, aku pikir bagiku aku sangat terkesan dengan hal itu. Aku diajak untuk kembali memahami cara perempuan diperlakukan. Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Kau tahu maksudku jelas dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW. Dan secara budaya aku pikir saat ini kita melihat banyak hal. Aku pikir kita sedang melihat Islam dengan cara yang lebih baik saat ini. Dengan semua yang terjadi di Gaza. Dan kamu melihat bagaimana manusia benar-benar berperilaku dalam situasi yang sulit. Cara mereka melindungi keluarga mereka, perempuan mereka, anak-anak mereka, komunitas mereka, kelembutan dalam diri mereka. Benar, dan kamu melihat peran wanita juga. Jadi sebelum masuk Islam, aku benar-benar memiliki kesalahpahaman bahwa Islam adalah agama yang menindas perempuan. Dan setelah mempelajarinya dan menjalaninya, aku bisa menjamin bahwa itu tidak benar. Jadi apakah mungkin untuk tetap berpegang pada budayamu dan menjadi muslim sekaligus, bisakah kamu menjadi seorang muslim Meksiko? Ya oke, jadi aku pikir salah satu kesalahpahaman besar yang dimiliki orang adalah saat kamu memeluk Islam, kamu menjadi orang Arab atau kamu harus berbudaya lain yang bukan milikmu. Dan jujur, saat aku pertama kali masuk Islam sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu, aku tidak menemukan mu'alaf, muslim Latin manapun pada waktu itu. Dan itu sangat sulit bagiku saat itu. Sekarang sangat berbeda, sangat berbeda. Waktu telah berubah menurutku dengan adanya media sosial dan berbagai platform dan kelompok yang berbeda dan pemaparan Islam, kami memahami bahwa kamu tidak harus menjadi orang Arab, kamu tidak harus menjadi Desi, kamu tidak harus menjadi orang Rusia, kamu bisa menjadi dirimu sendiri dari manapun kamu berasal dan jadilah seorang muslim. Islam diturunkan untuk umat manusia dan itu termasuk kamu. Secara pribadi perjalanan itu bagiku pada waktu itu sedikit sulit. Dan aku ingat merasa seperti aku satu-satunya orang yang baru masuk Islam. Tidak ada orang lain yang menjadi mu'alaf. Tidak ada orang lain yang masuk Islam. Dan saat itu aku mencari seseorang yang memahami perjalananku. Memahami pertanyaan-pertanyaanku. Mengerti kesulitanku. Mengerti, kau tahu selama perjalananku aku tak bisa menemukannya. Dan aku merasa banyak mu'alaf yang kau tahu beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu mungkin mengalami hal itu. Dan itulah mengapa kamu melihat begitu banyak organisasi dan kelompok-kelompok mu'alaf dan kelompok-kelompok pendukung mu'alaf. Sekali lagi, seperti Yayasan Ujala yang merupakan sesuatu yang kami mulai karena kami sendiri membutuhkannya. Dan kami ingin kamu tahu mengisi kebutuhan itu bagi orang lain yang masuk Islam. Tapi sekarang ini, aku rasa alhamdulillah, orang akhirnya mengerti bahwa Islam itu adalah hubunganmu dengan Allah, bukan tentang budaya tertentu.